hormati lan kaula mulyakaken. Sedaya sahabat-sahabat Patayat ingkang kaula hormati lan kaula mulyakaken. Ketua Takmir Imam Musholla Nurul Hidayah ingkang kaula hormati lan kaula mulyakaken. Puji lan syukur monggo sami-sami lan sareng-sareng kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya, nikmat zahiriyah, nikmat-nikmat ingkang ketingal lan nikmat batiniyah, nikmat-nikmat ingkang boten ketingal. Sholawat saha salam mugi monggo kita aturaken dumateng junjungan kita sedaya Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mangke ing dinten kiamat kita sedaya pikantuk syafaatipun. Amin. Allahumma amin. Ibu sehat sedaya? Alhamdulillah. Badannya sehat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Oh, sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, insya Allah mudah-mudahan istiqomah derek Patayat, derek NU, Gusti Allah maringi berkah. Amin. Berkah zahir batin. NU niku sing damel para kiai, yang membuat mendirikan Nahdlatul Ulama itu adalah para kiai. Waktu saya dulu mondok di Lasem, Rembang, kira-kira tahun 85-86. Udah lama ya, 85-86. Itu pengaji kula pun derek Ibnu Temuriko. Jadi Lasem niku kecamatan, tapi dalam pengurusan NU cabang. Wonten cabang Rembang, Rembang niku kabupatene, Lasem niku kecamatan. Tapi kecamatan Lasem bukan MWC, tapi cabang. Karena apa? Karena di Lasem itu ada dua kiai besar, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, termasuk rencang saking Mbah Hasyim Asy'ari. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari niku nyelukipun Kang Mas, yaitu Mbah Kiai Maksum Ahmad Lasem tempat kula mondok. Itu termasuk pendiri Nahdlatul Ulama. Dan Kiai Baidowi, Mbah Baidowi Lasem. Ibu sedaya yang kula hormati lan kula mulyakaken. Waktu saya di Ibnu tahun 85, saya mendengar tausiah dari Kiai Haji Hamid Baidowi. Mbah Hamid niku putra dari Mbah Baidowi, pendiri Nahdlatul Ulama. Dan Mbah Hamid niku pernah wonten teng Suriah Pusat, Suriah PBNU di zaman itu. Mbah Hamid niku cerita bahwa yang punya gagasan mendirikan Nahdlatul Ulama adalah Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah itu yang punya ide untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Nah, ini Patayat termasuk bagian dari Nahdlatul Ulama. Dia termasuk Banom ini. Banomen Nahdlatul Ulama, badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Terus
Mbah Wahab punya ide ingin mendirikan satu organisasi yang untuk mempertahankan, memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab pada waktu itu sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama di Saudi Arabia itu sudah besar berkembang paham Wahabi. Wahabi niku yang ngapunten nggih sing sedikit-sedikit bid'ah niku Wahabi. Sing mikine ireng nggih. Mikine ireng wonten jenggote celanane jangkrak. Mriki mbok boten wonten. Ya alhamdulillah. Terus Mbah Wahab sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab tirakat teng makome Sunan Ampel Raden Rahmat sing wonten makome niku sebelah Masjid Ampel wonten teng Surabaya. Punten mriki. Wonten sing sampun wonten sing insyaallah bisa mriki nggih ziarah. Nah, Mbah Wahab niku tirakat di makam Sunan Ampel selama 40 hari 40 malam. Tirakat kepingin minta barokah dari Sunan Ampel Raden Rahmat. 40 hari 40 malam ditemani santrinya Kiai Masyhuri yang pernah menjadi Menteri Agama di zaman Presiden Soekarno. Begitu tirakat 40 hari 40 malam, di malam yang terakhir tirakat itu awane puasa nggih. Awane puasa dalune zikir selama 40 hari 40 malam di makam Sunan Ampel. Begitu malam yang terakhir Kiai Ali Masyhuri menyaksikan bahwa Mbah Wahab berdialog dengan Sunan Ampel. Jadi ibu-ibu katanya tiang-tiang ingkang mati syahid, para nabi, para wali niku boten mati nggih. Niku ditempataken khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialog Sunan Ampel merestui mendoakan Kiai Wahab yang punya rencana mendirikan Nahdlatul Ulama. Pun angsal restu saking Sunan Ampel, Mbah Wahab silaturahmi di tempat kediaman Mbah Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang. Kemudian mengutarakan kepada Mbah Hasyim Asy'ari, mengutarakan bahwa sudah tirakat 40 hari 40 malam dan direstui oleh Sunan Ampel yang termasuk sesepuh dari Wali Songo. Pulau Jawa niki wali wonten Songo, sesepuh Sunan Ampel Raden Rahmat. Terus matur menyampaikan kepada Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari bahwa Sunan Ampel sudah merestui, Sunan Ampel sudah mendoakan akan mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi apa jawaban Ki Hasyim Asy'ari? Kiai Wahab kula badhe tirakat kados jenengan. Nek kula sampun tirakat mungkin kula laporan. Akhirnya Mbah Wahab wangsul Ki Hasyim Asy'ari tirakat. Sudah sampai 120 hari puasa. Berarti 120 hari 4 bulan ya. 4 bulan puasa belum menentukan sikap. Mbah Wahab sowan malih, Mbah Hasyim pripun dereng tirakat teh nopo dereng rampung. Akhirnya gurune Kiai Wahab, gurune Mbah Hasyim, ya gurune Mbah Maksum Lasem, ya gurune Kiai Raden As'ad Samsul Arifin, sing asmane Mbah Khalil Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura.
Kumpulkan jiran mereka Mbah Khalil Bangkalan di perang apa namanya Suramadu. Mbah Khalil mengutus santrinya Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin untuk membawa tongkat dan tasbih agar diserahkan kepada Mbah Hasim. Berangkat dari Madura menuju Jombang. Sampai di Jombang ketemu Mbah Hasim, Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, kula niki angsal amanah dapat tugas dari Mbah Khalil membawa tongkat dan tasbih dari beliau. Mbah Hasim paham bahwa tongkat dan tasbih itu menandakan bahwa Mbah Khalil merestui akan berdirinya Nahdlatul Ulama agar supaya Mbah Hasim pun mandek tirakate. Akhirnya Mbah Hasim memanggil Mbah Wahab segera meresmikan, mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mbah Wahab niku wekdal niku keliling Jawa Timur, keliling Jawa Tengah, keliling Jawa Barat mengajak para kiai-kiai untuk kumpul bersama mendirikan dalam satu wadah organisasi yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ngangge arto piyambak bahwa keliling ngangge arto piyambak kepingin wonten Jam'iyah sing membentengi akidah ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya kembali ke Surabaya membahas mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, termasuk saking Jawa Barat niku Mbah Abbas saking Buntet niku rawuh dalam rapat rencana pendirian Nahdlatul Ulama yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nopo maksudnya kula menceritakan niki, maksudnya NU niku berdiri tidak sembarangan. Yang mendirikan para ulama besar, orang-orang alim, direstui oleh para wali, yaitu Raden Rohmat Sunan Ampel sebagai pimpinan Wali Songo, juga Mbah Khalil Bangkalan sebagai waliullah yang pada saat itu masih hidup merestui pendirian Nahdlatul Ulama. Bahkan Kiai Hasim Asy'ari berkata, siapa saja yang memperjuangkan Nahdlatul Ulama, mengikuti istiqomah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama termasuk Patayat, maka diaku santrine Mbah Hasim Asy'ari. Alhamdulillah. Jadi kudu istiqomah kudu semangat istiqomah berada di dalam Nahdlatul Ulama karena mendapatkan doa dan barokah dari para wali. Kita sama-sama harus berjuang. Berjuang itu disebut jihad. Jihad itu bukan hanya perang. Jihad itu mensiarkan agama Allah, juga termasuk jihad fisabilillah. Jihad itu dengan apa? Jihad itu sesuai dengan yang dimiliki. Man kana lahu ilmun falyujahid bi ilmihi. Siapa orang yang memiliki ilmu, maka dia bisa berjuang dengan ilmunya. Wa man kana lahu malun, barang siapa yang memiliki harta, falyujahid bi malihi, maka berjuang dengan hartanya. Man kana lahu quwwatun, siapa yang punya kekuatan, baik tenaga, pikiran dan lain sebagainya, bisa untuk juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang
semuanya itu dilaksanakan tentunya dengan sabar. Istiqomah niku kayak kudu sabar. Sabar kita. Sabar atine, sabar pikirane, kudu sabar. Istiqomah yang modalnya itu sabar. Siapa yang bisa sabar, insya Allah akan memberikan keberkahan. Orang yang sabar di dalam menjalani hidup, sabar di dalam menghadapi musibah, sabar di dalam menghadapi kesulitan, maka Allah akan mengangkat kepadanya 300 derajat pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar niku abot niku mboten. Abot nggih. Tapi kita harus bisa sabar. Segala solusi itu bisa teratasi itu dengan sabar. Karena memang hidup ini penuh dengan ujian. Apalagi orang yang berniat untuk memperjuangkan agama Allah, untuk mensiarkan agama Allah, pasti ujian dan cobaan itu akan terus mendatangi kita. Ujian itu akan terus ada di dalam kehidupan kita. Kadang ya Bu, ada orang badannya sehat, mangane we tanduk P3 karena apa? Sehat, badannya sehat, dompetnya sih sakit deh. Ada seperti itu ujian itu. Kadang dompetnya sehat, badannya sih sakit, makannya harus banyak pantangan. Makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Seperti itu. Kadang badannya sehat, dompetnya sehat, diuji sama anak. Anaknya angel banget diatur. Ini ujian, termawar, ada aja. Dompetnya sehat, badannya sehat, terus anaknya nurut-nurut, sing alit lucu-lucu, sing gede ge manut-manut, diuji sama bapaknya, bapaknya anak lirik terus gitu. Kadang begitu ujian. Keluarga harmonis, semuanya enak, hidupnya berkah. Kadang juga diuji dengan tetangga. Tetangga, masya Allah, anak tetangga sing zolim banget ya. Itu semua dihadapi dengan apa? Dihadapi dengan sabar. Sabar berapa kali? Ada yang bilang sekali saya masih sabar, 2 kali saya masih sabar, 3 kali hilang kesabaran saya. Kalau sabar emang 3, sabarnya sih kata ya. Jadi terus sabar kita. Karena sabar itu adalah merupakan solusi. Kita tak kepenak berjuang niki. Kanjeng Nabi. Nabi itu orang yang pertama Islam, awalul muslimin, orang yang pertama Islam. Kemudian didampingi oleh istri yang solehah Siti Khadijah. Berjuang di jalan Allah. Cuma berdua Nabi menyampaikan wahyu Allah. Di sekeliling Nabi semua orang musyrik, di sekeliling Nabi semua orang kafir. Terus Nabi menyebarkan wahyu Allah. Semua membenci Rasulullah. Nabi kalau berdakwah menyampaikan wahyu Allah, ada yang setiap hari meludahi kanjeng Nabi. Nabi didoi sama Abu Jahal, selalu meludahi Nabi. Nabi sedang sholat di masjid, kemudian punggung Nabi ditaruh
isi perut onta yang sudah busuk. Nah, orang yang meludahi Nabi pada waktu itu nggak ada. Begitu Nabi liwat, biasa di pertelon dia berdiri meludahi kanjeng Nabi. Pada waktu itu langka, nggak ada. Nabi bertanya, ini mana ya orang yang biasa meludahi saya? Itu sedang sakit ya Muhammad, sedang sakit. Kemudian Nabi menjenguk. Begitu menjenguk, Nabi ketok pintu. Nabi ketok pintu, kemudian dibuka. Abu Jahal kaget. Waduh, lagi sakit, yang datang Muhammad, pasti akan membunuh saya nih. Loh, Abu Jahal sedang tidak berdaya. Nabi membuka. Bagaimana keadaannya? Aku dengar. Nopo cara jawab ya. Kulo mireng Mas Abu Jahal niki gerah. Makanya kulo tumi teng mriki, kata Nabi. Aku miliki, aku silaturahmi melihat keadaanmu ya Abu Jahal, katanya kamu sakit. Ini aku membawa makanan. Apa kata Abu Jahal? Dia masih curiga. Muhammad, engkau kemarin ingin membunuh aku pasti ya? Tidak, aku kemarin menjenguk keadaanmu yang katanya sakit. Kan biasa langganan kamu meludahin saya. Ini pas saya lihat, pas saya liwat kamu nggak ada, makanya saya lihat tuh dibawahi makanan oleh Nabi. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, orang-orang kafir Quraisy yang menjadi kawanku sampai saat ini belum ada yang menjenguk. Padahal kamu adalah orang yang aku benci, tapi kamu adalah orang yang pertama menjenguk aku. Itulah akhlak Rasul. Umpamanya kita, ya, wong sing zolimi lara, kita datang menjenguk, paling kesempatan dia. Ya, ada apa kok? Ya, ada apa lantas sing bela ya? Aku lagi larang, ya. Pasti ngancem ya, tapi kanjeng Nabi mboten. Niku akhlake kanjeng Nabi, masya Allah. Bahkan pernah nopo Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya putri namanya Siti Aisyah yang menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar sahabat yang mertuanya kanjeng Nabi. Waktu kanjeng Nabi sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai anakku, aku mencoba untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah sudah aku laksanakan. Aku mau bertanya, apakah ada yang dilakukan Rasulullah yang belum aku lakukan? Kata Siti Aisyah, wahai ayah, ada yang belum pernah ayah lakukan, padahal itu selalu dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, wahai anakku? Nabi itu setiap pagi berangkat ke pasar Madinah. Di pasar Madinah, di pojokan pasar Madinah itu ada orang tua yang buta. Dia itu selalu mencaci Nabi, menghina Nabi. Nabi itu datang ke sana selalu menyuapi orang itu. Bayangin Bu, tiap hari menghina-hina Rasulullah, tapi Nabi selalu datang menyuapinya. Itu akhlak Rasulullah. Nah kita beda. Orangnya buta, bukan sakit mirsani. Nah kita kan dilihat uang muslangkat, kayak ini apa? Sering menghina-hina ya, pasti dijejeki kok. Tapi kanjeng Nabi boten, disuapi. Nah, Sayyidina Abu Bakar kepingin menggantikan Nabi. Pada satu pagi, Sayyidina Abu Bakar sudah mempersiapkan makanan, kemudian menghampiri orang tua itu. Dia masih menghina-hina Nabi, Nabi dijelek-jelekkan gitu. Nabi itu dihina terus. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil makanan, kemudian menyuapi. Orang itu bertanya, siapa ini? Aku ini orang yang dari dulu setiap hari menyuapi kamu. Bukan, ini beda. Yang biasanya itu cara nyuapinnya halus, terus panganannya ya lembut.
Kayak pangannya kasar, nyuapinnya didongsokakan gitu. Anu kesu sih, kesu. Milan hina-hina aja Nabi. Mungkin begini saya Abu Bakar dia. Ini beda, ini bukan orang yang dulu ini. Memang beda orang yang dulu itu halus, terus diusap-usap dulu, bahasanya lembut. Ini bukan yang dulu, ini bukan. Memang ini bukan. Aku adalah Abu Bakar. Yang dulu siapa? Yang dulu itu Muhammad Rasulullah. Muhammad sudah tiada, sudah meninggal dunia. Itu orang yang menyuapi aku setiap hari. Itu orang yang aku hina-hina setiap hari. Betul itu. Langsung orang tua, orang Quraisy, kafir Quraisy itu, dia menjerit, menangis sejadi-jadinya. Dia menyesal bahwa orang yang dia hina adalah orang yang sangat baik kepadanya. Akhirnya pada saat itu di depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang kafir itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah sosok Rasulullah yang selalu membawa kedamaian, yang selalu membawa rahmat. Makanya kanjeng Nabi dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Begitu Nabi itu sangat luar biasa. Makanya Rasulullah itu di dalam rumahnya itu, Sayyidina Aisyah mengatakan, Rasul mengatakan, istri-istri Nabi mengatakan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi kanjeng Nabi itu sangat luar biasa kepada siapapun, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada sahabat-sahabatnya, juga kepada orang yang memusuhinya. Nah, Dokter Ulama ini dakwahnya itu mengambil sistem dakwah yang rahmatan lil alamin. Doa yang dakwah yang dengan lemah lembut, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sedaya ingkang kawula hormati lan kawula mulyakaken. Begitu juga kepada istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ada saatnya keras tegas, ada saatnya lembut. Kalau yang sesuatu yang membuat murka Allah, Nabi murka. Tapi sesuatu yang pergaulan Rasulullah dengan apa? Dengan lemah lembut. Makanya banyak orang yang pada waktu itu masuk ke dalam agama Islam karena mendengar suara Nabi, karena melihat kelembutan Nabi, karena melihat wajah Nabi. Jadi zaman dulu itu orang kalau melihat Nabi di rumah ini lagi sumpah, lagi susah, begitu melihat Nabi hilang itu semuanya. Jadi ada kebahagiaan, bahagia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi saking lembutnya memanggil istrinya Siti Aisyah dengan panggilan Humairah. Humairah itu artinya putih kemerah-merahan, karena wajahnya Siti Aisyah itu putih kemerah-merahan. Maka Nabi manggilnya Humairah. Memang untuk memanggil istri, memanggil suami diajarkan untuk panggilan yang romantis. Ya. Ibu manggil suaminya apa? Mamas, ayam beb. Di dia ayah anu di Sunda ayah anu di Sunda. Ada dari Sunda katanya. Itu kalau
kalau orang Sunda manggil suami irit banget hurufnya AA. Suaminya manggil istrinya II. Pas malam-malam perutnya mulas, AA under ini mau Jadi panggilan itu memang dianjurkan untuk yang mesra, seperti Nabi ya Humairah. Tapi ya jangan, kalau manggil jangan jujur ya, jangan jujur. Umpama punten punya suami bonge ireng, aja dipanggil rang manis, manis, harus mesra gitu ya. Seperti keluarga Rasulullah dia mesra. Ayo ibu ngapunten, neoga dewatan acara tanggung di mawon izin ya, izin maring suami. Ini kayak mau berangkat tadi bilang, Mas, saya mau patayatan. Ini sebelum saya berangkat, Mas mau minum teh, kopi, apa susu? Ya, ditawarin ya. Pasti milih ya. Jadi sampai sarang golonge ya, pilih itu mau berangkat, salaman, pulang balik. Ya, pulang balik. Apalagi suami pulang kerja, ikuti Siti Aisyah. Siti Aisyah kalau Rasulullah pulang dari berdakwah atau pulang dari masjid, salaman sama Nabi. Kemudian Nabi didudukkan. Ya Rasulullah duduk. Begitu duduk, Kanjeng Nabi dilapi keringatnya pakai kain sama Siti Aisyah. Abe dilapi, badannya gitu. Yang ini dilapi. Sesudah dilapi, dicium sama Siti Aisyah. Ya, coba ya. Bojone sekang sapi, sekang sawah. Mas, bewangsul genge, lega Mas. Harap apa sih? Aku nurut Siti Aisyah. Kenapa? Nggak kabeh. Jadi bojone orang tahu ya. Ki apa-apaan sih? Ya, wis meneng bae. Aku nurut Siti Aisyah ya. Tuh. Babila kabeh terus ya. Nah, Nabi niku keringetnya mampu minyak misik. Ya, wonten sing ngarani minyak kasturi. Keringetnya Kanjeng Nabi itu bau minyak kasturi. Kene bocor. Anggap bae minyak jadi sabar. Jadi semua masalah itu bisa teratasi dengan sabar. Berjuang sabar, menjalani hidup sabar. Sebab cobaan, godaan terus berganti. Kita dengan sabar. Sebab hidup ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Tuh. Apalagi sekarang ya Bu ya. Sekarang ini ya madan mumet apa-apalah. Terus kudu sabar. Gusti Allah lagi memuji seperti ini. Hidup ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ya. Sabar di dalam menghadapi kesulitan, sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, napa niku? Fasbir, kata Allah, sabar. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu maha benar. Urip di dunia ini adalah perjuangan kita. Berjuang untuk mengejar kehidupan yang maha kekal, yaitu akhirat. Urip nang dunia ini segala, tidak lama hidup di dunia, cuma sebentar. Ya. Paling saniki tiang niku urip
Pitung dosa nggih Pak Haji. Pitung dosa. Jarang sing umurnya 100 nggih. Sudah jarang 100 tahun. Orang itu yang lama nanti di akhirat. Di dunia itu Kanjeng Nabi urip nang alam dunia 63 tahun. Tapi setelah Nabi wafat sampai sekarang sudah 1400 tahun. Berarti Kanjeng Nabi 1400 tahun di alam barzah. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Kalau kita dalam kesulitan, satu kuncinya sabar. Apapun masalahnya hadapi dengan sabar, pasti tuntas kalau kita sabar. Sebab tidak selalu malam pasti akan ada siang ya. Tidak selalu gelap, pasti akan ada terang. Kesulitan apapun hadapi dengan kesabaran. Sabar baik. Jadi anak apa-apa guyu baik guyu. Ya, guyu baik. Ya, kok jadi bingung. Ini sedih sama guyunya guyu baik. Ya, anak apa? Ya, dengan apa namanya? Dengan dihadapi dengan tenang. Fasbir. Janji Allah itu pasti. Ya, jangan takut dengan janji Allah. Orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang penting apa? Legowo atine. Ya, atine legowo. Adem ayem. Ya, adem atine ayem pikirane. Insyaallah. Nah, itu kita akan menghadapi hidup itu, insyaallah kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang kalau hormati lan kaulo muliakan. Jadi tadi Nabi itu di dalam keluarga mesra ya, mesra. Kita juga begitu sama. Mudah-mudahan menanamkan kemesraan. Mari sama-sama kita berjuang di Nahdlatul Ulama dengan hati yang ikhlas, dengan sabar. Karena kita bersama dengan para ulama, bersama dengan para wali. Insya Allah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang susah, yang sedang sulit, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dilancarkan, digampangkan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang sulit diberikan kemudahan, kemudian diberikan lancar, dikuatkan iman, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa taqaina wa afiyatin abdan.
tempat ayat, yes, termasuk bagian daripada Nahdlatul Ulama ini akan mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Jadi nembe pertama ini setelah COVID nih, ya mudah-mudahan ini seterusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah, ya, memberikan istiqomah. Ibu ingkang kula hormati dan kula muliakan, ya alhamdulillah tanggal 15 Desember kemarin saya syuting tengah DP acara Ba'da Subuh. Insya Allah nanti akhir Januari akan ditayangkan. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa sama-sama ibu-ibu Batayat ya. Insya Allah. Ini juga sudah ada tawaran lagi dari iNews, TV News sudah ada tawaran. Insya Allah nanti kedepannya kita doanya mudah-mudahan biar bisa lancar. Ya. Syukur-syukur bisa sama ibu Batayat nanti. Karena kemarin jauh ya, jadi kulo ngajak jamaah kulo sing teng Bekasi riyin ya. Jadi kapan-kapan lah ya. Insya Allah. Yang penting kita istiqomah ya, istiqomah di dalam Batayat, insya Allah berkah. Berkah fitunya wal akhirat. Makatan ingkang kawula aturaken mbok bilih wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.